Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa azwajihi. Thumma nakhususan khasa li hadrati syekhina wa murabbi ruhina Syekh Abdul Karim Narbaya, Syekh Marzuki Dahlan Narbaya, Syekh Mahrus Ali Narbaya, Syekh Ahmad Idris Marzuki Narbaya, Syekh Khadijah Diniyah Abdul Aziz Masuk أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وكرامتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, atas segala karunia-Nya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita umur panjang, Allah masih memberikan kita kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah dalam majlis yang insya Allah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah dari majelis ini, dengan wasilah dari tolabil ilmi ini, mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulai pengajian kita, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Di antaranya yang pertama terkait kalau saya tidur habis maghrib, kemudian bangun tengah malam, berarti posisinya belum sholat isya ya. Habis sholat maghrib, sudah selesai sholat maghrib, tidur, kemudian bangun-bangun tengah malam, jam 2 malam seumpama. Boleh untuk melaksanakan sholat tahajud apa tidak? Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk diketahui sebelumnya, pengertian dari tahajud itu kan pahalanya sangat besar ibu-ibu ya. Fadilahnya atau keutamaannya itu sangat besar. Diriwayatkan bahwasanya Allah akan mendengarkan, Allah akan mengijabahi, Allah akan mengabulkan apapun yang diminta oleh seorang hambanya, andaikan dia mau sholat tahajud di tengah malam. Jadi diriwayatkan bahwasanya Allah turun di langit arsy, kemudian Allah akan mendengar siapapun dari hambanya yang meminta pada waktu sepertiga malam itu. Ketika hambanya minta ampunan, maka Allah akan mengampuni. Ketika hambanya minta ada hajat, Allah akan mengabulkan. Ada hambanya minta kesehatan, Allah akan memberikan kesehatan. Itu fadilah tahajud sudah diakui oleh para ulama, bahwasanya banyak riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW, baik dalam hadisnya maupun hadis qudsinya,
bahwasanya Allah sangat memberikan keutamaan yang besar dalam sholat tahajud. Di antaranya pula kenapa Kak sholat tahajud itu fadilahnya sangat besar, karena sholat tahajud ini dilakukan di saat banyak orang-orang lalai terhadap Allah. Banyak orang-orang yang lupa terhadap Allah. Di mana sepertiga malam akhir, atau paling tidak di waktu jam 12 ke atas, itu kan rata-rata manusia itu dalam posisi tidur. Posisi tidur otomatis tidak ingat Allah. Maka di waktu mayoritas orang-orang tidak ingat Allah, kok ada seorang hamba yang mau melaksanakan sholat dan ingat kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka ini keistimewaannya sangat besar. Termasuk dalam waktu-waktu yang lain pun, banyak ibadah-ibadah di mana fadilahnya itu sangat besar karena waktunya itu dilaksanakan di saat mayoritas orang-orang itu lupa kepada Allah. Semisal kita sering sampaikan bahwasanya di saat malam hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, itu sangat disunnahkan, sangat dianjurkan untuk minimal melaksanakan sholat malam 2 rakaat. Entah itu sholat hajat, entah itu sholat witir, entah itu sholat apapun, yang penting 2 rakaat di malam hari raya Idul Adha maupun hari raya Idul Fitri. Atau di saat malam tahun baru. Malam tahun baru itu banyak gegap gempita orang-orang, manusia-manusia di seluruh dunia merayakan malam tahun baru, di mana rata-rata itu orang-orang, manusia-manusia lalai dan lupa terhadap Allah. Maka di waktu-waktu seperti itu sangat disunnahkan, sangat dianjurkan, dan pahalanya sangat besar ketika kita melaksanakan sholat sunnah kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tahajud. Tahajud di setiap malam, karena banyak manusia-manusia yang sedang tidur terlelap, otomatis tidak ingat Allah. Maka ketika ada hamba yang ingat kepada Allah dengan sholat, maka keistimewaannya sangat besar. Itu tahajud. Kemudian para ulama mengartikan tahajud itu apa? Tahajud itu dimaknai sebagai sholat yang dilakukan setelah bangun tidur. Satu. Yang kedua, syaratnya sholat itu dilaksanakan setelah sholat isya. Jadi sholat tahajud itu dimaknai dengan 2 syarat. Yang pertama adalah sholat malam yang dilakukan setelah bangun tidur. Yang kedua dilaksanakan setelah sholat isya. Maka kalau ibu-ibu setelah maghrib tidur, setelah tidur kemudian bangun-bangun jam 2 malam, belum sholat isya, bolehkah untuk sholat tahajud? Boleh. Cuma runtutannya sholat isya dulu, baru kemudian sholat tahajud. Jadi isyaknya dulu dilakukan untuk memenuhi syarat sholat tahajud, kemudian baru melaksanakan sholat tahajud. Itu tidak apa-apa Ibu. Karena itu tadi kembali ke pengertian awal bahwasanya sholat tahajud itu memiliki 2 syarat. Yang pertama dilaksanakan setelah bangun tidur, yang kedua dilaksanakan setelah sholat isya. Maka dibalik, kalau seumpama ada yang tidurnya itu setelah isya, sudah sholat isya maksudnya. Ada orang setelah sholat isya sampai jam 2 nggak tidur, kemudian dia ingin melaksanakan sholat tahajud, ya belum bisa. Kenapa? Karena dia sudah sholat isya tapi dia belum tidur. Syaratnya kan 2, setelah bangun tidur, kemudian setelah sholat isya. Kalau setelah sholat isyanya selesai tapi belum tidur, ya belum bisa dikatakan tahajud. Belum bisa dikatakan tahajud itu bukan berarti tidak berpahala ibu-ibu. Jadi ibu-ibu semisal malam itu nggak pernah tidur, karena emang seumpama kerjanya, ada sebagian dari saudara-saudara kita yang kerjanya memang shift malam nggak pernah tidur, tidurnya ya pagi karena kerjanya shiftnya shift malam. Maka bisa nggak sholat sunnah
Sholat malam bisa. Sholat malam itu tidak hanya tahajud. Sholat malam itu tidak hanya tahajud. Sholat yang diwajibkan untuk tidur terlebih dahulu itu hanya sholat tahajud. Andai ibu malam tidak bisa tidur karena ada berbagai pekerjaan atau apapun itu, tetap disunnahkan untuk sholat malam. Baik itu sholat hajat bisa. Sholat hajat itu bisa siang, bisa malam ibu-ibu. Kemudian ada sholat tasbih. Sholat tasbih pun tidak harus malam, tidak harus setelah bangun tidur, siang pun juga bisa. Kemudian kalau ibu-ibu bingung mau sholat apa, wis pokoknya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu bagaimana? Sholat sunnah mutlak itu ya sudah, pokoknya kita mutlak melaksanakan sholat sunnah tanpa ada embel-embel nama witir, nama tahajud, nama hajat, nama apapun itu. Pokoknya kita melaksanakan sholat sunnah. Karena di antara beberapa ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain puasa, itu di antaranya adalah sholat. Kalau sholat wajib jelas kita wajib, tapi kalau sholat sunnah ini adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak para ulama yang mengistiqomahkan dirinya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, saya harus sholat sunnah. Ada di antara beberapa ulama yang sampai sekarang masih sholatnya itu 1000 rakaat sehari, Bu. 1000 rakaat. Mana mungkin Pak Ustadz? Nggak mungkin, itu bohong itu. Nah, kalau kita nggak pernah melaksanakan secuil, kita nggak bisa menggambarkan yang besar. Saya pernah melaksanakan sholat sampai 80 rakaat. 80 rakaat itu sekitar ya antara 30 menitan ibu-ibu. 80 rakaat. Kalau 100 rakaat ya paling tidak 40 menit lah. 40 menitan. Nah, 40 menit 100 rakaat. Kalau kita kalikan 10 untuk mencapai 1000 rakaat, ya paling tidak kan cuma butuh berapa jam? Paling tidak 8 jam ibu. Lah 8 jam ini bagi orang-orang, bagi ulama-ulama yang sudah memang setiap harinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan perkara yang sulit. Karena beliau-beliau sudah terbiasa melaksanakan ibadah tersebut. Maka yang dilakukan apa? Sholatnya 1000 rakaat itu ya sholat sunnah. Karena sholat wajib itu cuma 17 rakaat sehari semalam. Maka yang dilaksanakan sholat apa? Ya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak gimana Pak Ustadz? Niatnya ya cukup dalam hati saya niat sholat sunnah karena Allah Ta'ala. Sudah selesai. Nggak ada embel-embel hajat, nggak ada embel-embel witir, nggak ada embel-embel tahajud, tidak ada. Baik siang maupun malam silahkan dilaksanakan sholat sunnah mutlak. Tapi jangan di waktu-waktu yang memang dilarang untuk melaksanakan sholat. Begitu. Misal waktu setelah sholat subuh sampai matahari terbit itu tidak diperbolehkan untuk sholat. Jadi setelah subuh sampai menjelang terbit, sampai terbitnya matahari itu tidak diperbolehkan sholat. Kemudian di saat matahari tepat berada di tengah-tengah istiwa, di tengah-tengah di jam 12 pas, dalam artian matahari benar-benar berada di tengah-tengah, itu juga tidak diperbolehkan sholat. Kemudian setelah sholat asar sampai maghrib itu juga tidak diperbolehkan sholat. Selain waktu-waktu itu, silakan ibu-ibu melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah apapun itu kecuali yang memang disunahkan di malam hari seperti witir. Ala kulli hal, maka sholat tahajud yang dilaksanakan setelah tidur, maka itu setelah tidur tapi belum sholat isya,
ya boleh dilaksanakan tapi harus sholat isya dulu. Jadi runtutannya sholat isya dulu, setelah sholat isya sholat ba'diyah isya, setelah sholat ba'diyah isya kemudian sholat tahajud. Nah ini menyambung ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, sholat apa namanya kalau seumpama sebelum kita nungguin subuh itu kita ngelaksanain sholat apa? Yaitu ibu-ibu, nggak perlu namanya apapun itu sholatnya, cukup kita niat sholat sunnah mutlak selesai. Jadi kita niatnya sholat apa? Niat sholat sunnah mutlak. Saya niat sholat sunnah karena Allah Ta'ala dalam hati, Allah Akbar, selesai. Jadi yang perlu dititik tekankan adalah di waktu malam hari memang banyak riwayat yang mengatakan keutamaan yang istimewa sholat malam di waktu malam hari. Nah, sholat malam itu ada banyak macamnya yang bisa dilakukan. Ada sholat hajat, ada sholat tasbih, terutama sholat tahajud untuk penutup sholat witir. Tapi sholat sunnah itu tidak hanya 4 sholat ini saja. Ketika tidak melakukan sholat dengan nama-nama sholat ini, kita bisa melaksanakan sholat sunnah mutlak. Begitu ibu-ibu ya. Jadi silahkan ibu-ibu jam 3 malam bangun. Udah bangun jam 3 malam. Mau nungguin subuh ngantuk banget ini. Kalau seumpama saya nungguin subuh bisa-bisa ketiduran. Sholat aja. Sholat sunnah. Sholat sunnah apa Pak Ustadz? Ya itu tadi. Kalau bingung mau sholat tahajud kah, mau sholat apakah, mau sholat hajat kah, ya sudah sholat sunnah mutlak. Atau ibu-ibu bangunnya jam 12 malam seumpama. Ibu-ibu tidur nih ya, tidur jam 10 malam seumpama. Jam 12 malam kebangun, pipis ke kamar mandi. Habis pipis ke kamar mandi, mau tidur lagi. Sebelum tidur lagi, bangun sholat dulu 2 rakaat. Jadi habis ke kamar mandi langsung wudhu, sholat 2 rakaat, cukup langsung tidur lagi silahkan. Jadi ada salah satu tirakat dari ulama bahwa orang-orang yang melazimkan atau mengistiqomahkan sholat malam itu yang seperti tadi saya jelaskan, minimal sholat ba'diyah isya itu sudah terhitung sholat malam. Atau paling tidak bersama witirnya, itu sudah terhitung sholat malam. Barang siapa yang mengistiqomahkan sholat malam, maka akan diberikan rezeki berupa anak yang soleh-soleha. Makanya untuk mengantisipasi, para ulama-ulama kita dulu mengantisipasi masyarakat yang sulit untuk bangun di tengah malam, maka diistiqomahkan setelah sholat isya, melakukan sholat ba'diyah isya, setelah ba'diyah isya langsung dilanjutkan dengan witir. Seperti sholat tarawih kita ibu-ibu. Sholat tarawih kita, kalau Ramadan, setelah tarawih kan ada sholat witir ibu-ibu ya. Sholat witir itu tidak hanya waktu Ramadan. Sholat witir itu di setiap hari kita disunahkan, di setiap malam kita disunahkan. Lah kenapa kok Ramadan aja yang biasanya dilakukan? Karena Ramadan itu kita sangat dianjurkan untuk sholat malam. Lah kalau sholat malamnya itu nungguin tidur dulu, khawatirnya kebablasan. Maka ulama-ulama kita membuat tradisi, udah habis raweh langsung aja sholat witir. Supaya khawatir nanti kalau seumpama enggak kebangun di tengah malam, mepet subuh bangunnya, udah nggak cukup buat sholat karena udah sibuk sama sahur, ya udah kan udah terhitung sholat malam di saat melaksanakan witir setelah sholat tarawih. Lah begitu pula di setiap hari ibu-ibu. Setiap hari ibu-ibu, seumpama saya susah Pak Ustadz kalau bangun tengah malam. Habis sholat isya paling saya melek 1 jam, habis itu tidur seumpama. Ya udah, kalau seumpama susah bangun tengah malam, habis sholat isya laksanakan ba'diyah isya.
setelah ba'diyah isya lakukan witir 3 rakaat minimal. Silahkan. Mau ditambah lagi, habis sholat ba'diyah isya, sholat hajat 2 rakaat, witir 3 rakaat, bagus. Gak apa-apa. Jadi dalam Islam itu memudahkan bagi kita dengan segala kondisi kita yang berbeda-beda. Maka di Islam para ulama itu memberikan waktu yang fleksibel buat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibu-ibu, sebelum kita mulai juga untuk pembahasan kita pada siang hari ini, dalam penjelasan kami di minggu kemarin terkait masalah fardu-fardunya mandi, ada beberapa yang kurang kami sampaikan, yang belum kami sampaikan terkait bahwa anak balik tapi belum sunat, ibu-ibu. Jadi anak-anak laki-laki ini kan memang sudah seharusnya itu sunat. Sunat itu kan wajib, ibu-ibu ya, baik laki-laki maupun perempuan. Sunat itu wajib. Sunat itu wajib, tapi dilaksanakan sunat itu baiknya sebelum balik. Baiknya sebelum balik. Mau waktu bayi kek, waktu mau umur 5 tahun kek, 10 tahun kek, silahkan. Cuma dianjurkannya sebelum balik. Kalau setelah balik dosa nggak Pak Ustadz? Nggak dosa. Nggak dosa. Yang penting, yang perlu diperhatikan, kalau seumpama dia ada anak posisinya balik, tapi dia belum sunat, yang perlu diperhatikan adalah dia saat mandi besar, perhatikan dia balik sudah keluar mani, kemudian dia mau mandi besar, maka nisbatnya penisnya atau alat kelaminnya si anak ini itu kan ada kuncupnya, ibu-ibu ya. Ada kuncupnya, karena belum dipotong maka masih ada kuncupnya. Kuncup itu wajib untuk dibuka. Kuncup itu wajib untuk dibuka saat mandi besar, kemudian dibasuh. Karena bagian atas dari alat kelamin si anak ini termasuk anggota dzahir, termasuk bagian luar yang wajib untuk dibasuh. Begitu. Nah, maka kalau seumpama meskipun kita sudah rata-rata sunat itu sebelum balik, sunat itu di waktu kelas 3 SD, kelas 4 SD, cuma andaikan ada orang belum sunat, anak belum sunat, padahal dia sudah balik atau balik terlebih dahulu sebelum sunat, maka tadi itu syaratnya kalau mandi besar maka kuncupnya wajib dibuka. Kuncupnya wajib dibuka kemudian dibasuh. Begitu pula ketika kencing. Ketika kencing, maka kuncupnya dibuka. Anaknya dibilangin, kalau seumpama ada kasus ya, ada kasus anaknya itu belum sunat tapi udah balik, ketika kencing kuncupnya dibuka. Kuncupnya dibuka, kencing, baru kemudian dibasuh ujungnya. Karena kalau seumpama tidak dibuka ibu-ibu saat dia kencing, otomatis kan di bagian bawah kuncupnya itu masih terdapat najis yang tidak bisa dibasuh. Kenapa? Karena kuncupnya tidak dibuka saat kencing, kemudian air kencingnya keluar, masih ada yang tersisa di bawah kuncup, tidak terbasuh. Nah ini silahkan diperhatikan seumpama ada anak-anak kita atau seumpama anak saudara kita, anak tetangga kita, seumpama belum sunat padahal sudah balik, lah taunya balik dari mana Pak Ustadz? Ya paling enggak seumpama dia sudah berusia 15 tahun, itu bisa dikatakan dia itu balik. Meskipun kita nggak tahu udah keluar mani atau belum, kalau sudah umur 15 tahun maka dia balik. Sampaikan hal tersebut. Begitu ibu-ibu. Kita lanjutkan pembahasan kita kemarin. Kita kemarin kan membahas terkait syarat-syaratnya sholat. Nah, di antara syarat-syaratnya sholat ada toharoh, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian kemarin kita bahas terkait hadas kecil, hadas besar, wudhu, mandi.
Sekarang melanjutkan syarat sholat yang selanjutnya, yang nomor 3. Asyartu tsalits dukhulul waqti wa huwa zawalu syamsi lidzuhri wa bulughu dhilli kulli syai'in mithlahu zaidan ala dhillil istiwa lil asri wa ghurubus syamsi lil maghrib wa ghurubus syafaqil ahmar lil isya wa tulu'il fajri shadiq al mu'taridi januban wa shimalan lil fajri. Syarat sholat yang ketiga adalah masuknya waktu sholat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, syarat ini adalah syarat wajib. Syarat wajib dalam artian kita itu sudah ada kewajiban untuk sholat di saat sudah masuk waktu sholat. Saya ulangi, kita itu wajib untuk sholat ketika sudah masuk waktu sholat. Zuhur jam 12:30 adzan, maka mulai adzan zuhur itu kita wajib untuk melaksanakan sholat zuhur. Jam 3:30 sholat asar, adzan sholat asar. Mulai dari adzan itu kita diwajibkan untuk sholat asar. Begitupun yang lain. Maka wajibnya sholat ketika kapan? Sesuai dengan syarat wajibnya sholat, ketika sudah masuk waktu sholat, maka itu kita sudah terbebani kewajiban sholat. Lah, boleh nggak nanti Pak Ustadz? Jam 3:30 adzan asar. Kemudian masih rempong masak. Masih rempong ada di luar riwa-riwi. Masih rempong di warung seumpama. Dipersilahkan. Yang penting ada niat dalam hati kita untuk melaksanakan sholat di waktu yang masih diperbolehkan. Dalam artian begini, jam 3:30 adzan sholat asar. Seumpama lagi rempong, silahkan. Cuma tetap harus ada niat dalam hati kita. Dalam hati kita, saya rempongnya ini cukup 10 menit aja dah. Saya rempongnya ini saya selesaiin setengah jam aja dah. Nanti jam 4 saya sholat asar. Lah, itu diperbolehkan. Tapi kalau seumpama nggak ada niat yang seperti itu, ibu-ibu. Nggak ada niat 3:30 sholat asar. Kemudian, kan sudah masuk, sudah wajib sholat ya ibu-ibu ya. Jam 3:30 adzan asar wajib sholat. Tapi dalam hati kita, wah ini rempong. Tapi kita nggak tahu rempongnya kita itu, repotnya kita itu sampai kapan kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu repotnya kita sampai kapan, kemudian kita nggak ada niat untuk melaksanakan sholat jam 4 kek, atau jam 4:15 kek, atau jam 4:30, maka ini yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kita sudah melalaikan kewajiban sholat. Jadi tetap harus ada kerentek dalam hati kita, seumpama adzan sholat masuk dan kita belum bisa mengerjakan di awal waktu, maka wajib untuk meniatkan diri kita sholat di waktu jam berapa. Begitu. Lah, andaikan kita tidak memiliki kerepotan, maka sayogianya alangkah baiknya dan memiliki fadilah yang utama melaksanakan sholat di awal waktu. Atau ibu-ibu repot seumpama jam ibu-ibu ada jadwal berangkat kerja jam 3:45 maka silahkan, meskipun baru masuk waktu adzan, ibu-ibu dengerin aja adzan di mana nih? Ada adzan di mana? Kok udah terdengar adzan, Allahu Akbar, langsung ibu-ibu sholat tanpa menunggu adzan selesai, karena keburu ibu-ibu berangkat ada kegiatan, silahkan, nggak apa-apa. Jadi ya memang ketika dalam waktu yang longgar, dalam waktu yang luang, ketika ada adzan, kita sunnahnya untuk mendengarkan dan menjawab adzan tersebut. Tapi andai kita seumpama sedang dalam keadaan terburu-buru karena ada sebuah kegiatan atau apapun itu, silahkan baru adzan Allahu Akbar, ibu-ibu langsung sholat asar,
kemudian melanjutkan kegiatannya, silahkan begitu. Jadi mulainya waktu masuk sholat itu bukan setelah adzan selesai. Mulai dari adzan berkumandang itu sudah wajib sholat. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, terus akhirnya sholat itu kapan? Kan kalau sholat duhur, ya habisnya waktu sholat duhur, ya ketika sebelum masuk waktu asar. Habisnya waktu asar sebelum masuk waktu maghrib. Habisnya waktu maghrib sebelum masuk waktu isya. Habisnya waktu isya sebelum masuknya waktu subuh. Lah, yang berbeda adalah waktu subuh. Habisnya waktu subuh itu ketika kapan? Habisnya waktu subuh itu, ibu-ibu, untuk yang paling jaga-jaga adalah 45 menit setelah sholat subuh. Jadi kalau sholat subuh itu seumpama adzannya itu jam 4, maka jam 4 sampai jam 4:45 itu minimal kita sudah melaksanakan sholat subuh, ibu-ibu. Jangan dilewatkan sampai jam 5. Karena ibu-ibu kan masih sulit menggunakan jam waktu sholat. Seumpama ibu-ibu bisa, di HP ibu-ibu masing-masing, ibu-ibu download ada aplikasi yang namanya Digital Falak. Atau ada aplikasi namanya NU Online. Di situ ada jam waktu sholat. Jam waktu sholat yang presisi, yang akurat, yang nanti bisa mengawal waktu sholatnya ibu-ibu. Jadi seumpama ibu-ibu belum sholat asar sedangkan sudah jam 5. Ini masih boleh untuk sholat asar atau belum? Ini sudah habis waktu sholat asar apa belum? Nah, itu nanti ibu-ibu bisa lihat di aplikasi tersebut ini masih masuk waktu sholat apa tidak. Ini tinggal berapa menit lagi masuk waktu sholat. Misal ibu-ibu mau belanja ke pasar. Mau belanja ke pasar jam 12 kurang seperempat. Ini nanggung ini. Duhurnya kurang berapa menit sih? Lihat di HP. Lihat di aplikasi tersebut. Itu bisa untuk melihat, nanti aja belanjanya. Saya sholat dulu sekalian, masih kurang 10 menit lagi masuk duhur nih. Sholat aja sekalian, habis sholat baru berangkat belanja. Lagi tuh ibu-ibu. Jadi untuk masuknya waktu sholat dan akhirnya waktu sholat, ya sesuai sholatnya masing-masing. Duhur masuk, akhirnya berarti ketika masuk waktu asar. Sholat asar akhirnya ketika masuk waktu maghrib. Yang berbeda adalah subuh. Subuh itu yang waktunya cuma sebentar, ibu-ibu. Subuh dan juga maghrib itu waktunya juga sebentar. Maghrib itu tidak sampai 1 jam, sama 45 menitan maghrib itu. Jadi ketika waktu adzan maghrib setelah 45 menit itu sudah sangat rawan untuk masuk waktu sholat isya, sehingga terhitung sholat maghrib kita qadha. Itu yang syarat ketiga, ibu-ibu, yakni syarat ketiga masuknya waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, maka kita tidak wajib untuk melaksanakan sholat tersebut, dan juga tidak sah, ibu-ibu. Ibu-ibu mau sholat duhur, masih jam 11 siang atau setengah 12 siang, belum adzan duhur, tidak sah sholat duhurnya. Bukan hanya tidak wajib, tapi tidak sah. Ya, bukan hanya tidak wajib, tapi tidak sah. Kenapa? Karena syarat sholatnya diantaranya adalah masuknya waktu sholat. Fatajibu as-sholatu fi hadil awqat wa taqdimuha 'alaiha wa ta'khiruha anha min akbaril ma'asi wa afhasyis sayyi'at. Jadi waktu-waktu sholat itu sudah ditentukan, ibu-ibu. Enggak seenaknya jidat kita, enggak sembarangan kita bisa lakukan. Allah sudah menetapkan sholat duhur jam sekian sampai jam sekian, asar jam sekian sampai jam sekian, subuh jam sekian sampai jam sekian. Itu wajib untuk dilaksanakan di rentang waktu tersebut, nggak boleh dimajukan,
nggak boleh diakhirkan. Yang bisa kita majukan, yang bisa kita akhirkan itu hanya dalam posisi sholat jamak. Dan sholat jamak itu di saat kita bepergian. Dalam kondisi kita di rumah sehari-hari, dalam kondisi kita di luar yang tidak sampai bepergian selebih 90 km, maka kita tidak boleh mendahulukan waktu sholat, nggak boleh mengakhirkan waktu sholat. Sholat duhur jam 12 sampai jam 3 sore. Ya udah, di rentang waktu ini kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat duhur. Tidak boleh jam 3 lewat seperempat, nggak boleh jam setengah 12, karena itu berarti mendahului atau mengakhirkan waktu sholat, yang itu termasuk salah satu maksiat yang sangat besar, karena meninggalkan sholat pada waktunya. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, Arabi'u satru ma baina suratir rajuli wa rubbatihi wa jami'i badanil mar'ah illa wajhaha wa kaffaiha. Wa yajibu 'alaiha satru juz'in min jawanibil wajhi wal kaffaini wa 'ala rajuli satru juz'in min suratihi wa mahadaha wa jawanib rukbatayhi. Syarat yang keempat adalah menutup aurat, ibu-ibu. Syarat yang keempat adalah menutup aurat. Menutup aurat itu ada bagi laki-laki, ada bagi perempuan. Ini berbeda karena auratnya berbeda. Begitu pula aurat laki-laki. Kalau aurat laki-laki itu baina surah wa rukbah, yakni antara pusar sampai lutut. Kalau auratnya perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ini yang perlu ibu-ibu ketahui. Untuk menutup aurat bagi ibu-ibu sekalian, bagi kaum perempuan, adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah itu, ibu-ibu, bagian bawah dagunya ibu-ibu itu bukan termasuk wajah, itu termasuk leher. Maka itu wajib ditutup dengan mukena. Lah, kalau wajah itu ya sebatas yang ada di sini. Berarti supaya aman, dagunya ibu-ibu sekalian itu harus ditutup sedikit. Tidak boleh di bawah dagu itu mukena. Mukenanya harus di atas dagu sedikit. Begitu pula bagian atas, ibu-ibu. Bagian atas jangan sampai rambut itu kelihatan. Ada mukena yang modelnya pakainya kan pakai tali di kebelakangin, ibu-ibu ya. Kalau dibelakangin otomatis kan yang bagian sini ketekan. Bagian sini ketekan, rambutnya nggak kelihatan, boleh, bagus. Tapi ketika ditarik ke belakang, rambut yang bagian sini kelihatan, ibu-ibu. Rambut yang bagian sini kelihatan. Maka yang baik ketika saat melaksanakan sholat, kita pakai ciput, ibu-ibu. Apa bahasanya? Ciput ya. Ciput buat nutupin rambut. Biasanya kalau di pondok putri di sini itu wajib pakai ciput saat sholat. Supaya apa? Supaya rambutnya itu tidak kelihatan. Rambutnya itu tidak keluar. Maka wajib pakai ciput. Nah, itu untuk bagian wajah. Kemudian untuk bagian tangan. Bagian tangan, ibu-ibu, itu wajib untuk sampai pergelangan tangan. Wajib untuk sampai pergelangan tangan. Bagian telapak tangan, baik dalam maupun luar, itu tidak wajib untuk ditutup. Cuma pergelangan tangan ini wajib untuk ditutup. Makanya kalau mukena syar'i yang biasa dijual-jual sekarang, itu biasanya ada pengaitnya. Ada pengait dari sini, kemudian dimasukin ke jari. Supaya apa? Supaya ketika sholat Allahu Akbar, ini nggak turun ke bawah, tetap di atas. Karena ada pengaitnya ke jari.
Lah itu salah satu fungsinya ibu-ibu. Karena kita wajib untuk menutup aurat itu mulai dari kita takbir sampai kita salam. Jadi seumpama ibu-ibu sudah tutup aurat semuanya, tapi ketika takbir Allahu Akbar atau ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah, kok ininya turun kelihatan, ini batal ibu-ibu. Batal. Begitu pula mukena yang modelnya potongan ibu-ibu. Mukena yang modelnya potongan boleh nggak Pak Ustadz? Kalau mukenanya sendiri sebenarnya nggak ada masalah. Mukena potongan, tahu ya ibu-ibu ya, mukena potongan ya, yang bukan terusan. Mukena potongan mau dipakai nggak apa-apa. Yang penting bagian dalamnya ibu-ibu itu memang sudah tertutup auratnya. Jadi misal ya, ibu-ibu pakai mukena potongan. Kalau ibu-ibu takbir naikin ke atas, itu kan ada potensi bagian dalamnya kelihatan. Atau ketika ibu-ibu pakai mukena potongan, ketika ngangkat Allahu Akbar, dari depan nggak kelihatan. Tapi dari bawah itu kelihatan lehernya, kelihatan tangannya. Lah andai seumpama sebelum pakai mukena potongan, ibu-ibu udah pakai kerudung, apa namanya istilahnya yang daleman itu. Pakai daleman udah full, pakai lengan panjang, pakai baju udah sampai bawah semuanya, kemudian baru pakai mukena potongan, silahkan. Sah-sah saja. Karena masalah mukena yang jadi masalah bukan potongan atau terusannya, yang jadi masalah adalah terlihat auratnya. Maka supaya jaga-jaga, supaya kita nggak lupa, kalau kita pakai mukena potongan, khawatirnya kita lupa, kita belum pakai daleman, kita belum pakai baju di dalam, atau pakai baju tapi nggak menyeluruh, bagian lehernya masih belum ketutup. Maka udah ganti aja mukena kita pakai mukena yang terusan, itu lebih aman. Pakai mukena terusan yang ada pengaitnya sampai ke jari, itu insya Allah aman. Tinggal nanti dilihat saat pemakaian mukena di bagian sini, di bagian dagu. Dagunya wajib ketutup sedikit. Jangan ditaruh ke bawah malah ibu-ibu ya. Jangan ditaruh ke bawah, karena bagian bawahnya dagu ini masih terhitung sebagai aurat, bukan termasuk wajah yang wajib untuk ditutupi. Kemudian lagi ibu-ibu, diantaranya ketika saat ibu-ibu sujud, auratnya wanita itu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, baik dari arah depan, atas, samping, belakang, bawah. Nah ini yang bikin beda ibu-ibu. Yang bikin beda ini. Ibu-ibu sholat pakai mukena. Kemudian saat sujud, kakinya ibu-ibu kelihatan. Telapak kakinya itu kelihatan, itu batal. Batal. Kenapa? Karena auratnya perempuan di saat sholat itu dari semua arah. Berbeda kalau laki-laki. Laki-laki pakai sarung, sudah menutup aurat, nggak pakai celana dalam, otomatis kan kelihatan dari bawah ibu-ibu ya. Atau saat sujud pakai sarung biasanya kelihatan dari belakang. Itu tidak batal. Karena bagi laki-laki arah dari bawah itu tidak termasuk aurat. Ya, arah dari bawah itu tidak termasuk aurat. Maka untuk masalah aurat perempuan di saat sholat saya kira sudah selesai. Yang perlu diperhatikan tadi ibu-ibu, ketika pemakaian mukena terusan dan potongan, memakai mukena di bagian wajahnya itu jangan sampai rambutnya kelihatan, jangan sampai dagunya, bawah dagu kelihatan. Di saat sujud jangan sampai telapak kaki kelihatan. Ketika ngangkat Allahu Akbar, tangannya jangan sampai turun. Tangannya jangan sampai turun. Nah sekarang kalau yang laki-laki,
buat suami ibu-ibu sekalian, buat anak-anak ibu sekalian yang sudah remaja, kalau auratnya laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Pusar itu dalam artian atasnya pusar wajib ditutup, lutut sampai bawahnya, bawah lutut itu wajib ditutup. Lah biasanya bapak-bapak ini ya, biasanya ada bapak-bapak kalau seumpama sholat itu nggak pakai daleman, cuma pakai sarung, langsung pakai baju koko, langsung pakai baju muslim. Lah ini boleh apa tidak? Boleh selama pusarnya itu sudah ketutupan ibu-ibu. Jadi kan orang kalau sarungan kan macam-macam ibu-ibu ya. Bapak-bapak sarungan tuh ada yang sarungnya lipetannya itu di bawah pusar, ada yang lipetannya di atas pusar. Kalau lipetannya di atas pusar kayak orang-orang tua dulu, itu ketika nggak pakai kaos dalam langsung pakai baju koko, sholat sah. Tapi kalau nggak pakai, tapi kalau lipetan sarungnya di bawah pusar, nggak pakai daleman, langsung pakai baju koko, itu potensi tidak sah. Kenapa? Karena di saat lipetannya di bawah pusar, kemudian langsung pakai baju koko nggak pakai daleman, di saat dia ruku, Allahu Akbar ruku, saat ruku ini otomatis kan bajunya kan longgar ke bawah. Lapas longgar ke bawah itu terlihat pusarnya dari arah depan. Lah itu yang tidak diperbolehkan ibu-ibu. Yang tidak diperbolehkan. Atau semisal baju koko kan ada kancing-kancingnya. Ya kan, ada kancing-kancingnya. Kadang kalau seumpama dalam kondisi gerakan tertentu, bolongan-bolongannya ini terlihat. Bolongan-bolongannya terbuka. Lah ketika terbukanya itu di bagian pusar, maka tidak sah. Tidak batal. Maka diingatkan kalau seumpama terbiasa pakai baju koko langsung, nggak pakai daleman, ya udah sarungnya diangkat lipetannya sampai ke atas pusar, jangan di bawah pusar. Kemudian yang lagi perlu diingatkan dari laki-laki adalah pemakaian peci ibu-ibu. Peci itu makainya jangan sampai menutupi jidat saat sholat. Karena kalau menutupi jidat otomatis saat sujud, jidatnya itu tidak menempel ke tempat sujud. Padahal saat sujud, kita itu wajib untuk menempelkan jidat ke tempat sujud. Maka kalau pakai peci seumpama nggak dalam keadaan sholat, silahkan mau pakai gini kayak mau ditutupin semuanya kayak silahkan. Tapi kalau sedang sholat wajib untuk diangkat sedikit ke atas supaya jidatnya itu kemudian nempel ke tempat sujud. Lah begitu pula kalau nggak pakai peci pun itu juga potensi. Anak-anak kita kalau sholat semisal nggak pakai peci, itu diwanti-wanti ibu-ibu, hati-hati. Fungsinya peci itu selain sunnah kita menutup kepala, fungsinya peci itu untuk menghalangi rambut. Supaya di saat sujud, jidat kita itu bagi laki-laki, jidatnya itu tidak tertutupi oleh rambut yang jatuh. Kalau jidatnya tertutupi oleh rambut yang jatuh, itu sujudnya tidak sah. Sujudnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Maka ketika seumpama lupa nggak bawa peci sedang perjalanan, sedangkan harus sholat, ya sudah silahkan nggak pakai peci, cuma hati-hati. Kalau yang rambutnya gampang jatuh, rambutnya yang panjang gampang jatuh, maka jangan sampai rambut itu menutupi bagian jidat. Nah itu ibu-ibu untuk syarat keempat. Kemudian syarat terakhir itu adalah al-khamisu istiqbal kiblah bisadri, yakni menghadap kiblat. Kiblat itu yang penting kalau di arah kita, kalau di daerah kita, yang penting kita menghadap ke barat, agak serong ke kanan sedikit ibu-ibu. Diperhatikan, menghadap ke barat, kita kalau di rumah, baratnya mana ini? Baratnya, oh baratnya di sana. Maka menghadap ke barat, agak serong ke kanan sedikit. Itu
itu sudah dikatakan arah kiblat. Maka dimanapun tempatnya di Indonesia, ibu-ibu ya, dimanapun tempatnya di Indonesia, itu silahkan mencari arah barat, kemudian agak serong ke kanan sedikit, itu sudah termasuk arah kiblat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sekian untuk kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita umur panjang, Allah masih memberikan kita kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa terus thalabul ilmi, kita bisa terus mengaji, kita bisa memperbaiki kualitas ibadah kita. Mudah-mudahan dengan berkah dari majelis ini, keluarga kita mendapatkan keberkahan, keluarga kita mendapatkan kemudahan, keluarga kita mendapatkan kesehatan, anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, lingkungan kita, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari majelis ilmu ini, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita semua yang sedang sakit, anak-anak kita yang sedang sakit, saudara-saudara kita, tangga-tangga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang seret rezekinya, yang sedang seret uangnya, yang sedang seret gajiannya, yang sedang seret usahanya, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kemudahan dalam segala hal, bibarakati majlisil ilmi, dengan berkah majlisil ilmi. Mudah-mudahan yang seret rezekinya lancar rezekinya, mudah-mudahan yang udah lancar rezekinya lancar sedekahnya, mudah-mudahan yang udah lancar sedekahnya ikhlas hatinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu yafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان مؤسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق ظهرك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما آتيت عبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.